dikemas dengan milenial, bahasa-bahasa yang memang milenial. Artinya tidak boleh terkesan formal. Terus nongkrong-nongkrong tidak perlu rapat-rapat. Dan rapatnya kan virtual-virtual. Tapi bahasa-bahasa yang dipakai harus bahasa-bahasa sesuai dengan apa yang dia pikirkan untuk anak-anak muda. Kalau tidak gaul nanti ditinggal. Termasuk juga tidak boleh terlalu, saya kira tidak boleh terlalu formal lah, gitu loh maksud saya. Harus mencair, harus cair betul, harus ada di tengah-tengah mereka dan harus bikin jenaka. Ide-idenya segar tapi jenaka. Dan harus beda, harus tampil beda gitu. Sehingga ada daya tarik yang orang mau mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah dalam acara dialog dan silaturahmi virtual Idul Fitri. Acara ini memang bermula dari gagasan para ketua pengurus kecamatan Partai Golkar di beberapa daerah. Acara ini tentu acara dari hati ke hati. Jadi siapapun keluarga besar Partai Golkar, ya, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, ya, sampai ke pengurus PD, sampai kader-kader, anggota dewan, ketua DPD, ketua DPD provinsi, bahkan kalau ada anggota DPR dan sebagainya. Silahkan bergabung. Ini benar-benar ungkapan kebersamaan, kedekatan, rasa hati sebagai sesama pejuang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama melalui Partai Golkar. Teguh, monggo Pak Teguh. Iya Pak Bambang, matur nuwun Pak Bambang. Ya. Ya memang untuk kali ini dengan teknologi digital ini yang sekarang ini sangat membantu di saat pandemi ini untuk kita bertemu walaupun dengan Zoom meeting, tapi sayang sekali masih banyak yang belum bisa menggunakan aplikasi Zoom. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga menggunakan aplikasi YouTube, mungkin masih bisa mendengarkan dan menyimak apa yang kita bicarakan pada saat ini. Namun tidak bisa urun rembuk mungkin ya Pak Bambang. Ya. Ya. Dan yang menyambung yang tadi saya bicarakan tadi, saya memang kepingin kembali lagi ke marwah Partai Golongan Karya, baik itu pemilihan bupati, gubernur dan presiden itu alhamdulillah kader dari Partai Golkar itu sendiri, tidak dari yang lain. Itu harapan kami. Mungkin bisa dilaksanakan untuk di tahun 2024 karena ini informasinya adalah bersamaan, namun berbeda bulan kalau nggak salah ya Pak Bambang informasi yang terakhir. Ya. Ini yang saya bicarakan tadi kan kalau nggak buat dari kader itu kan sekali lagi lupa dengan partainya nantinya. Kalau selepas sudah jadi, walaupun itu sekali lagi memang sudah menjadi milik
masyarakat. Kalau bupati ya berarti masyarakat di kabupaten tersebut, tidak memilih partai apapun, tidak memilah partai apapun, tapi yang jelas membangun daerahnya. Begitu Gubernur Jawa Tengah pun demikian. Sekali lagi dulu Pak Bambang bisa muncul sebagai calon. Ke depan itu juga kita memang belum ada informasi apakah untuk yang tahun depan untuk gubernur, apakah Golkar itu sendiri punya kader yang bisa dijual, dan yang sekali lagi kalau bisa dijual kan bisa kita yang di bawah itu untuk sosialisasi ke simpatisan kader yang di bawah itu kan lebih mudah dibandingkan dengan kader yang tidak paham Ya. kalau paham calonnya siapa, orangnya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Ya memang sangatlah susah untuk kita mensosialisasikan ke simpatisan kita. Ya. Dan untuk ke depan itu ya semoga di Jawa Tengah punya kader itu sendiri, Ya. kader sendiri, mungkin Pak Pangga atau yang lain. Yang jelas tidak lupakan Pak yang membawa gitu loh. Kita agak lupa yang membawa, kita ibaratnya yang di bawah itu kan kita yang, ya mohon maaf kalau saya dibilang capek, ya memang kita capek tiap hari dalam musim kampanye dan sebelumnya maupun setelahnya. Itu kan kalau kita dapat kemenangan kita kan merasa bangga dan tidak dilupakan sama mereka kan gitu. Ya. Jadi ya walaupun bupati pun ya demikian kan, ya jangan sampai kita dilupakan. Ya. Kemudian yang aspirasi dari masyarakat ya difasilitasi. Ya memang kita tahu persis apa yang di pemerintahan kabupaten atau gubernur atau pusat itu programnya apa kan kita nggak tahu persis. Yang tahu kan tingginya kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiarto, PK Kecamatan Atukumpul, Kabupaten Pemalang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair pada umat Islam yang merayakannya. Ke depan di 2024 ini, mereka-mereka yang milenial yang selama ini belum tahu Golkar, yang selama ini jauh, bahkan sengaja dijauhkan untuk mengenal Golkar, maka bagaimana diramu sehingga bisa memberi daya tarik kepada pemilih milenial. Tentunya ini memerlukan perjuangan bersama dari teman-teman di DPR, baik pusat sampai ke tingkat 2, kemudian pengurus harian, baik pengurus pusat maupun provinsi, kabupaten, dan kecamatan PD. Ini monggolah diramu sedemikian rupa sehingga bisa memberi pemahaman kepada grassroots yang selama ini PD tidak disentuh sama sekali. Sentuhannya hanya setiap 5 tahun sekali. Monggo politisi-politisi muda ini diramu sehingga bisa memberikan efek bahwa suara Golkar di 2024 ini akan meraih kemenangan. Terlebih masyarakat sekarang nampaknya
sudah bosan dengan janji-janji oleh penguasa yang banyak tidak terbukti. Ingin memberikan peluang dengan pemimpinan Pak Erlangga Hartarto ini, kalau bisa memanfaatkan situasi yang seperti ini, insya Allah 2024 Partai Golkar akan berjaya kembali. Videonya terjeda, Pak. Selamat untuk kebangkitan Partai Golkar, khususnya di Jawa Tengah, umumnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dono itu dari Padi, ada Pak Dono itu. Dari Pati, silakan Pak Dono. Bagaimana kabar Pak Dono? Sehat Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sampai jadi apa Halo. sekarang di Golkar? Belum Pak, karena belum direstui dan disetujui oleh DPD tingkat 1. Ya, itu ngomong ada Pak Juli itu di situ nanti. Ya Pak, karena ini partai baru cari-cari sekretaris Pak. Kenapa Pak hilang kok dicari-cari? Sekretarisnya karena ini belum pada siap. Sudah, mohon maaf beliau tidak hadir sehingga dari formator partai belum bisa menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah Pak Juli sudah bergabung kelihatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Pak Bambang sehat. Oke. Matur nuwun semuanya, ini baru sambil jalan-jalan perjalanan ada kegiatan. Ya. Sepintas saya perhatikan, saya ikuti tadi. Ya. Artinya sederhana saya memaknainya. Ya. Kalau masih dibicarakan berarti masih menarik. Ya. Nah, oleh karena bagaimana supaya partai ini dibicarakan orang dan harus bikin sesuatu yang menarik. Karena negara ini tampaknya memang butuh kader-kader anak muda dan harus terus diberikan edukasi tentang pentingnya politik, partai politik. Nah, negara ini akan terus berkembang kemana sesuai dengan apa yang ada di pikiran-pikiran para politisi-politisi ini. Dan kalau makin tidak tertarik, anak muda makin menjauh, ini amat berbahaya bagi bangsa ini. Nah, ini yang mesti harus terus dibikin semenarik mungkin supaya anak muda senang. Maka harus milenial, gaya-gayanya, bicaranya tidak boleh formal-formal. Sekarang situasinya sudah semua orang bebas untuk bicara apapun, dan Golkar ini harus, ya sejak dulu fatsunnya para elit ini tidak tipologi pendobrak sih. Sudah terlanjur mapan para elit. Nyatur mapan, menjaga paling-paling 5 tahunan stabil atau tidak. Setelah itu ya terserah berikutnya apa, itu tidak pernah punya konsep yang saya lihat perlu keberanian yang harus ditata menurut saya Pak Bambang. Ini susah ya saya menyampaikan ke para elit ini. Jadi agak berbeda sedikit aja, sudah lain cara menerimanya. Dan kalau tidak pernah ada ide baru dan tidak pernah berani bersinggungan, berbeda pandangan dengan pemerintah, ini agak kurang menarik situasi seperti sekarang ini. Reformasi dulu menarik karena berbeda pandangan dengan konsep reformasi. Tapi reformasi ini sudah berjalan, toh juga tidak seperti yang diharapkan banyak pihak, dan generasi yang akan milih besok adalah generasi yang dilahirkan pada saat kita reformasi itu. Nah, dunianya sudah bisa berbeda betul itu kalau tidak ngerti tentang
masa depan bangsa, dan sangat mudah untuk geser ideologi kalau anak-anak muda tidak mudeng. Apalagi para politisi-politisi ini, saya kira cenderung pragmatis semuanya, tidak terlalu ideologis dan bahaya. Menurut saya bahaya, Pak. Ya. Bangsa ini agak bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiarsih, pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini Partai Golkar harus lebih maju lagi. Tentunya dari berbagai kalangan, baik tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan dari pusat. Tentu harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik, tentunya dengan kemenangan Partai Golkar di tahun 2024 yang akan datang. Saya percaya bahwa Partai Golkar semakin ke depan, semakin maju, sukses untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, khususnya di lingkungan sendiri. Dan 2024 nanti kita harus punya bupati dari Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu senior dan kader terbaik Golkar di Jawa Tengah ya Bapak ya? Ya. Iya, Pak Yuli tadi sudah menyinggung tentang bahwa Partai Golkar harus berevolusi menjadi partai yang istilahnya gaul gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, mungkin ada tips dari Pak Yuli gimana sih supaya Partai Golkar ini lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya di kaum muda? Pertama memang dikemas dengan milenial, bahasa-bahasa yang kota, dengan bahasa-bahasa yang memang milenial. Artinya tidak boleh terkesan formal. Terus nongkrong-nongkrong tidak perlu rapat-rapat. Dan rapatnya kan virtual. Tapi bahasa-bahasa yang dipakai harus bahasa-bahasa sesuai dengan apa yang dia pikirkan untuk anak-anak muda. Kalau tidak gaul nanti ditinggal. Termasuk juga tidak boleh terlalu, saya kira tidak boleh terlalu formal lah, gitu loh maksudnya. Harus mencair, harus cair betul, harus ada di tengah-tengah mereka dan harus bikin jenaka. Ide-idenya segar tapi jenaka. Dan harus beda, harus tampil beda gitu. Sehingga ada daya tarik yang orang mau mendekat. Iya. Iya Bapak, saya setuju sekali ya Pak ya. Mungkin seperti Pak Yuli ini kalau misalnya buat kanal YouTube seperti Pak Bambang juga seru nih ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Jadi kan lebih... Tapi mumpung masih ada Pak Yuli, ini biar ditayangkan PK Banyu Putih Batang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat, khususnya untuk Partai Golkar seluruh Indonesia. Saya Joni Indratno, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kepada para pimpinan Partai Golkar, baik yang di pusat maupun yang di daerah, kami pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang mohon petunjuk dan arahan
untuk pemenangan Pilkada, Pileg maupun Pilpres tahun 2024. Saya berharap nanti pada tahun 2024 Ketua kita Pak Erlangga Hartarto Presiden Republik Indonesia dan Partai Golkar mendapat kemenangan mutlak seluruh Indonesia. Mohon arahan dan petunjuk untuk kami untuk merekrut para pemilih pemula yang semuanya milenial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Pak Yuli, ini waktu kita tinggal 5 menit, jadi kita serahkan Pak Yuli aja sekaligus menutup acara ini. Silakan Pak Yuli. Terima kasih. PK yang hadir dari Batang tadi itu kan menanyakan bagaimana sosok-sosok yang diidolakan itu terpilih. Nah, pertanyaannya kan metodenya apa yang mesti harus kita lakukan. Oleh karena PK itu kan ujung tombak. Sudah saya perintahkan masing-masing PK itu bikin pengurus sampai di desa. Desa itu saksi yang paling utama. Sekarang bikin aja saksi di TPS itu. Kalau saksi di TPS itu ada orangnya dan itu terus dikumpulkan dan tinggalnya di situ untuk bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, 40% itu tergantung kemampuan kita untuk terus berkomunikasi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi perjuangan. Harus ada keyakinan. Maka membangun keyakinan yang kuat yang ada di pikiran kita itu optimis, yakin, dan perasaan yang selalu menyenangkan. Dan PK segera yang harus kita perintahkan ini sampai akhir tahun 2021 seluruh saksi sudah terbentuk. Saksi itu sekaligus pengurus desa. Nah, itu sering ketemu, tinggal genjot aja isi kepala mereka supaya menang terus. Nah, itu caranya. Dan harus berani. Maka kita itu menjual ide, menjual gagasan. Apa yang ada di otak kita ini yang harus diperjuangkan, yang harus diadu dengan siapapun. Kalau tanpa adu otak, enggak mungkin. Apa duit? Jangan. Itu modal itu jangan sampai hanya mengandalkan uang. Otak ini yang harus diisi dan harus diadu dengan siapapun. Lah saksi-saksi ini syukur dapat anak-anak muda yang ada di TPS itu jadi saksi. Terus kita isi otaknya bagaimana dia bangga untuk berjuang melalui partai ini sehingga punya presiden, punya gubernur, punya bupati, punya DPR sebanyak-banyaknya. Baru Indonesia akan kembali jaya karena perilaku partai kita ini sungguh amat sangat baik, tidak suka mengadu domba siapapun. Itu yang harus dipromosikan pada siapapun. Semoga sehat walafiat. PK tetap semangat. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Harus nyalonkan lagi DPD besok lewat jalur partai. Supaya dikomunikasikan dengan baik. Pakai betul resmi itu Pak Bambang. Gitu. Ya. Pak Juliat Mono, Sekretaris Partai Golkar Jawa Tengah, terima kasih sudah hadir meramaikan dialog para kader Golkar termasuk yang ada di bawah para ketua PK, dan saya juga terima kasih para ketua PK yang sudah bergabung baik yang langsung melalui Zoom maupun yang berkomentar melalui YouTube, berarti mengikuti melalui YouTube, dan terima kasih juga yang sudah membantu memberikan gift untuk memberi semangat pada yang memberi komen, yaitu Pak Mas Pui, Mas Duki, Pak Basir Ahmad, Pak Muhammad Saleh, dan Mbak Fatmasari Mestika. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita kreasi lagi dalam waktu-waktu mendatang dengan tema yang berbeda, benar-benar untuk melayani generasi muda, generasi milenial. Dan saya juga berterima kasih kegiatan ini sekaligus untuk menandai 1 tahun kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Marilah kita sama-sama tumbuh, kanal ini juga berkembang, dan Ibu Bapak sekalian juga
terus bisa memanfaatkan untuk kepentingan perjuangan di kalangan Partai Golkar. Sekali lagi terima kasih. Selamat Idul Fitri 1442 Hijrah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terkait dengan Partai Golongan Karya, kami mohon kepada segenap jajaran petinggi partai maupun anggota fraksi baik di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, agar bersama-sama untuk bagaimana caranya agar supaya Partai Golongan Karya di tahun 2024 bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golkar Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kader Partai Golkar yang ada di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten maupun di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai kader Golkar, saya mempunyai beberapa harapan. Harapan saya untuk ke depan di tahun 2024 nanti Partai Golkar bisa bangkit, bisa meraih kemenangan dan mendapatkan suara yang lebih bagus dibandingkan pada tahun 2019 kemarin. Harapan saya mulai saat sekarang ini untuk pimpinan-pimpinan yang ada di atas mulai merangkul seluruh komponen kader-kader Partai Golkar yang ada di bawah untuk memulai memfungsikan, menggiatkan segala bentuk kegiatan organisasi partai yang ada di bawah. Khusus untuk Partai Golkar di Kabupaten Kendal, harapan saya di bawah kepemimpinan Dimas Bagus Bimo Elit, ini Partai Golkar di Kabupaten Kendal lebih baik, lebih bisa maju, bisa bangkit lagi karena sosok ketua yang masih muda, yang masih energik ini. Harapan saya nanti juga bisa bersinergi dengan Bupati, apalagi Bupati di Kabupaten Kendal ini juga sebagai kader Partai Golkar. Harapan saya setiap kegiatan bisa bersinergi dengan Ketua DPD Partai Golkar. Jadi kalau ada kunjungan-kunjungan di bawah, di tingkat kecamatan atau di desa, harapan saya Bupati ini bisa merangkul atau mengajak salah satu kader atau tokoh Golkar sehingga masyarakat tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bupati ini juga merupakan salah satu program atau kegiatan daripada Partai Golkar itu sendiri. Saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu, lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah, itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih.